Shalom sahabatku semua. Betapa mengejutkannya ternyata sebuah masker yang sederhana ini mampu menyelamatkan begitu banyak nyawa ketika dipakai dengan benar. Sebuah penelitian di Amerika Serikat mengatakan bahwa jika 80% warga negara Amerika Serikat dengan taat memakai masker, maka jumlah penderita COVID akan turun secara drastis dan tingkat penyebarannya juga akan turun secara drastis. Betapa mengejutkannya sebuah benda yang sederhana seperti ini. Ya tentu ditambah dengan sebuah gaya hidup yang lebih sehat, lebih sering cuci tangan, etika batuk, jaga jarak dan sebagainya itu terus-menerus dilakukan, maka kemudian virus ini akan cepat berlalu. Nah saudaraku semua, namun tidak semua orang mau taat dan bisa taat dengan hal yang sederhana seperti ini. Karena memang kalau kita pakai masker, seperti saya saat ini kalau saya pakai masker Bapak Ibu, maka ada kemungkinan suara saya nggak kedengeran. Suara saya nggak kedengeran, ngomong apa nggak jelas, Bapak Ibu juga nggak dengar gitu ya. Dan saya mengalaminya ketika beberapa kali saya harus belanja di luar atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain di luar sana. Ketika memakai masker ya suaranya di ngomong apa gitu ya. Kita harus berkali-kali dan harus betul-betul pay attention, fokus terhadap apa yang dikatakan. Dan kita nggak bisa membaca bibirnya, susah. Karena memang betul memakai masker punya banyak kesulitan yang harus kita alami. Namun toh semua itu harganya adalah nyawa, setimpa dengan satu nyawa atau mungkin dua nyawa, bahkan lebih nyawa. Sehingga jangan sampai kita membandingkan antara kesulitan memakai masker dengan nyawa yang sedang dipertaruhkan. Nah, refleksi saya pada hari ini bicara soal bagaimana hal yang kecil dan sederhana ini kemudian menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, menyelamatkan banyak nyawa dalam kehidupan kita, sama seperti sebuah garam. Dalam bentuknya yang mentah, dia sangat kecil, butiran-butiran garam. Ketika dia dipecah-pecah kemudian masuk dalam dapur kita masing-masing, bentuknya biasanya adalah butiran-butiran garam yang sangat kecil. Walaupun aslinya ya bongkahan-bongkahan besar gitu ya, tapi di dapur kita masing-masing bentuknya sangat kecil, batuan-batuan kecil. Namun dia menjadi sangat berguna justru ketika wujudnya tak lagi nampak. Dia terserap ke dalam makanan, dia larut di dalam cairan-cairan lainnya seperti sebuah sup misalnya, sebuah makanan lainnya misalnya. Kita nggak mungkin bisa mengenali garam itu dengan mata kita. Saking kecilnya dan saking dia menyerap kepada yang lain. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita datang depan muka kita sebuah sup, kemudian ada garamnya, ada bongkahan besar. Wah ini habis makan bisa-bisa kita kolesterol tinggi gitu ya, atau mungkin stroke dan sebagainya. Tapi justru dia menjadi sangat berguna ketika dia melarutkan dirinya dan membiarkan dirinya terserap ke dalam yang lain. Dan itu jugalah sebetulnya prinsip dasar kita sebagai orang Kristen, panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Oh, panggilan kita bukan menjadi orang-orang yang menonjol begitu saja, jadi orang yang paling di depan dan sebagainya. Mungkin itu boleh saja. Namun pertama-tama adalah menjadi bagian bersama dengan yang lain. Bukan meninggikan diri, namun merendahkan diri agar kehidupan bisa terwujud di antara kita. Taat memakai masker bukan menjadi orang-orang yang protes hanya karena apa yang saya inginkan tidak kita dapatkan. Ya, hal yang kecil, sederhana. Namun ketika dia menyerap dan dipakai oleh banyak orang, maka dia menjadi sebuah alat yang bisa menyelamatkan nyawa. Jadilah seperti garam. Walaupun dia tidak terlihat, namun dia taat terhadap apa yang menjadi panggilan hidupnya. Walaupun dia mungkin tidak terlihat dalam sebuah bentuk akhir makanan, namun toh rasanya sungguh menjadi sebuah pembeda. Fungsinya sungguh sangat terasa. Jadilah seperti garam. Walaupun dia nggak terlihat, dia nggak peduli. Karena cuma satu fungsi dia, yaitu memberi rasa bagi yang lain. Kita perlu taat pada saat ini, mulai dari hal-hal yang kecil. Di masa pandemi ini kita dipaksa, diajak dengan cara lebih halus, kita diajak untuk senantiasa setia terhadap hal-hal yang kecil, memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan dengan lebih sering, dan seterusnya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Janganlah kita menjadi orang yang egois, janganlah kita menjadi orang ignorance gitu ya. Namun kita menjadi orang-orang yang terserap bagi yang lain, larut dalam masyarakat, agar melaluinya kehidupan kita turut menyelamatkan yang lain. Sehingga, sudahkah kita memakai masker kita hari ini? Selamat berdoa secara pribadi. Nanti akan satu dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pada hari ini kami belajar untuk menjadi bagian dalam masyarakat dan mulai melakukan hal yang sederhana, namun toh ternyata mampu menyelamatkan kehidupan bersama. Jadikanlah kami ya Tuhan orang-orang yang setia mengusahakan kebaikan dan kehidupan di antara kami semua, mulai dari hal yang kecil dan sederhana ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, memakai masker, jangan lupa cuci tangan sering-sering, jaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita semua. Amin.